Bagaimana pendapat kalian ketika mengetahui realita bahwa seorang nenek divonis penjara karena mengambil kayu hutan sebagai kayu bakar, di mana seharusnya si nenek menjalani hari tuanya dengan penuh kenyamanan, tanpa terbebani hal di luar kendalinya. Di sisi lain, ada banyak tikus yang merugikan negara, tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Berdasarkan ICW, tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perkataan tadi bukanlah karangan semata, namun benar terjadi terhadap Nenek Asyani umur 63 tahun asal Situbondo karena mengambil kayu jati milik PT Perhutani. Beliau didakwa hukuman 5 tahun penjara. Kembali ke topik pembahasan kali ini terkait hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Kata-kata ini mungkin familiar di telinga beberapa orang. Namun, sebelum lanjut lebih mendalam, kita harus mengetahui apa pengertian hukum. Apa yang kalian ketahui? Keadilan, penertiban sosial, pasti bermacam-macam. Para ahli pun tidak sependapat memberikan definisi tentang hukum. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan, ketentuan, serta keputusan yang mengikat. Selanjutnya dari para ahli. Para ahli yang pertama adalah Plato. Menurutnya, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik dan teratur. Yang kedua ada Utrecht, memberikan pengertian hukum yaitu himpunan yang mengatur tata tertib hidup. Selanjutnya ada SM Amin, kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Di balik beberapa pengertian hukum tersebut, hukum memiliki tujuan utama yaitu ketertiban. Maka dari itu, hukum harus adil agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Adil memiliki pengertian tidak memihak. Lantas, bagaimana kondisi hukum serta penegak hukum di negeri ini? Permasalahan penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Ibaratkan kuda tanpa kusir, maka tidak akan bekerja selayaknya. Penegak hukum di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya tidak profesional dan bermoral, lemahnya substansi materi perundang-undangan, serta masih rendahnya partisipan. Pemerintah belum memberikan perhatian kepada penegak hukum. Penegak hukum sangat dipengaruhi oleh profil hakim seperti latar belakang, sosial, serta karakter. Adakah solusi untuk masalah ini? Ada. Hal yang paling harus diatasi adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap serta mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Walaupun tidak berjalan dengan lancar, namun ini perlu dilakukan karena dasar dari segala penentu perbuatan adalah hukum serta penegak hukum.